Shalom, perkenalkan nama saya Fenki Elizabeth Himadi dengan NIM 102-2021-0007, kelas A semester 2, Prodi PKAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Di sini saya akan mempresentasikan tugas resum bab 4 dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan judul materi bagaimana nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah UUD. A. Menelusuri konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara, maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. 1. Definisi konstitusi. Pendek kata bahwa konstitusi itu menurut pandangannya merupakan kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap atau permanen dan yang menetapkan fungsi-fungsi dan hak-hak dari lembaga-lembaga permanen tersebut. 2. Fungsi konstitusi. 1. Konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas meliputi undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan perundang-undangan, dan konvensi. Konstitusi dalam arti sempit berupa undang-undang dasar. 2. Konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme yang oleh Karl Joachim Friedrich dijelaskan sebagai gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintah itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Fungsi yang ketiga, konstitusi berfungsi A. Membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. B. Memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. C. Dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. D. Menjamin hak-hak asasi manusia atau warga negara. B. Perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Dari kegiatan menelusuri konsep dan urgensi konstitusi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, tentu saja Anda dapat menemukan persoalan dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab. Lebih lanjut, contoh-contoh pertanyaan yang mungkin muncul dari benak misalnya sebagai berikut. A. Mestikah setiap warga negara memiliki konstitusi? B. Jika konstitusi itu sedemikian penting, bagaimana wujudnya? C. Menggali sumber histori, sosiologi, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita perlu memulainya dari penelusuran histori dengan memahami pandangan Thomas Hobbes. Dari pandangannya ini, kita akan dapat memahami mengapa manusia dalam bernegara membutuhkan konstitusi. Menurut Hobbes, manusia pada status natural bagaikan serigala. Lalu timbul pandangan belum
omnium contra omnes atau perang semua lawan semua. Hidup dalam suasana demikian pada akhirnya menyadarkan manusia untuk membuat perjanjian di antara sesama manusia yang dikenal dengan istilah factum unionis. Selanjutnya timbul perjanjian rakyat, menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa untuk menjaga perjanjian rakyat yang dikenal dengan istilah factum subjectionis. Gagasan untuk membatasi kekuasaan raja atau dikenal dengan istilah konstitusionalisme yang mengandung arti bahwa kekuasaan perlu dibatasi kekuasaannya dan karena itu kekuasaannya harus diperinci secara tegas. Sebenarnya sudah muncul sebelum Lewis dihukum dengan guillotine. Kembali pada pertanyaan mengapa diperlukan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Tentu kita sudah mendapatkan jawabannya. Jawaban terpenting atas pertanyaan tersebut adalah agar dapat membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara. Setelah kita memahami mengapa konstitusi diperlukan, selanjutnya mari kita pahami apa yang menjadi materi muatannya. Banyak pendapat yang dikemukakan para ahli tentang apa saja yang menjadi materi muatan konstitusi itu. Coba kita cermati sejumlah pendapat berikut ini. J.G. Steinbeck mengemukakan bahwa sebuah konstitusi sekurang-kurangnya bermuatan hal-hal sebagai berikut. A. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara. B. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Dan C. Adanya pembagian dan pembatasan tugas kenegaraan yang juga bersifat fundamental. K.C. Weir menegaskan bahwa dalam sebuah negara kesatuan yang perlu diatur dalam konstitusi pada asasnya hanya 3 masalah pokok berikut. A. Struktur umum negara seperti pengaturan kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudisial. B. Hubungan dalam garis besar antara kekuasaan tersebut satu sama lain. C. Hubungan antara kekuasaan tersebut dengan rakyat atau warga negara. A.H. Stryken menyatakan bahwa konstitusi dalam sebuah dokumen formal berisikan hal-hal sebagai berikut. Suatu bentuk aturan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang menentukan susunan dan kekuasaan organ-organ negara yang mengatur hubungan antara berbagai organ negara itu satu sama lain serta hubungan organ-organ negara itu dengan warga negara. Hal-hal yang dimuat dalam konstitusi atau undang-undang dasar. A. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pada negara federal, pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara-negara bagian dan tentang prosedur menyelesaikan masalah pelanggaran yurisdiksi oleh salah satu badan pemerintahan. B. Hak-hak asasi manusia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 misalnya diatur secara khusus dalam bab 10A pasal 28A sampai pasal 28C. C. Prosedur mengubah Undang-Undang Dasar dalam UUD NRI tahun 1945 misalnya diatur secara khusus dalam bab 16 pasal 37 tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Berdasarkan uraian di atas, maka kita mempunyai 2 macam pengertian tentang konstitusi itu, yaitu konstitusi dalam arti sempit dan konstitusi dalam arti luas. A. Dalam arti sempit. Konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. B. Dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Pada pertengahan tahun 1997, negara kita dilanda krisis ekonomi dan moneter yang sangat hebat. Krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia ketika itu merupakan suatu tantangan yang sangat berat. Akibat dari krisis tersebut adalah harga-harga melambung tinggi sedangkan daya beli masyarakat terus menurun.
Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dalam Amerika, semakin merosot. Menyikapi kondisi seperti itu, pemerintah berusaha menanggulanginya dengan berbagai kebijakan. Namun kondisi ekonomi tidak kunjung membaik, bahkan sekian hari semakin bertambah parah. Krisis yang terjadi meluas pada aspek politik. Masyarakat mulai tidak lagi mempercayai pemerintah, maka timbullah krisis kepercayaan pada pemerintah. Gelombang unjuk rasa secara besar-besaran terjadi di Jakarta dan di daerah sekitar. Unjuk rasa tersebut dimotori oleh mahasiswa, pemuda, dan berbagai komponen bangsa lainnya. Pemerintah sudah tidak mampu lagi mengendalikan keadaan. Maka pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya. Berhentinya Presiden Soeharto menjadi awal era reformasi di tanah air. Pada awal reformasi atau pertengahan 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Beberapa tuntutan reformasi itu adalah: A. Mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945, B. Menghapus doktrin Dewi Fungsi Angkatan Bersenjata Indonesia, C. Menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia atau HAM, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Dia melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. E. Mewujudkan kebebasan pers. F. Mewujudkan kehidupan demokrasi. E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. UUD NRI 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi dan hukum dasar negara. Sebagai hukum tertinggi negara, UUD NRI 1945 menduduki posisi paling tertinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Sebagai hukum dasar, UUD NRI 1945 merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi negara, maka peraturan perundangan di bawah UUD NRI 1945 isinya bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara menjadi batu uji apakah isi peraturan di bawahnya bertentangan atau tidak. Undang-undang pada dasarnya adalah pelaksanaan daripada norma-norma yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Misal, pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar NRI 1945 menyatakan, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Warga negara, baik secara perseorangan atau kelompok, dapat mengajukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945 ke Mahkamah Konstitusi. Salah satu contoh nyata bagi hasil perubahan konstitusi kita yang sangat penting bagi upaya penyediaan dana pembangunan nasional, yakni dalam hal pajak, di mana dalam pasal 23A berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pasal ini menegaskan perihal pentingnya pajak bagi keberlangsungan kehidupan negara bangsa. Oleh karena setiap warga negara hendaknya menyadari atas kewajibannya dalam membayar pajak tersebut. Masyarakat sebenarnya sudah menikmati uang pajak yang mereka bayarkan tanpa diketahui sebelumnya. Pemerintah sampai saat ini masih memberikan subsidi untuk sektor-sektor tertentu yang sangat mempengaruhi hayat hidup orang banyak. Nilai dari subsidi bahan bakar minyak atau BBM, subsidi listrik, subsidi pupuk, bantuan langsung sementara masyarakat atau BLSM atau sejenisnya.
Pengadaan beras miskin atau raskin, jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas, pembangunan secara umum seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit atau puskesmas, dan pembiayaan lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, jawaban atas pertanyaan untuk apa bayar adalah untuk kita juga. Akan tetapi, akan terasa janggal apabila penerima manfaat atas uang pajak dan penikmat fasilitas publik bukanlah seorang pembayar pajak atau wajib pajak. Padahal mereka yang dikategorikan kelompok ini bukanlah orang miskin, melainkan kelompok yang lalai terhadap kewajibannya terhadap negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, warga negara yang mampu tetapi tidak berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak dan hanya mau ikut kenikmatan hasil pembangunan, dikenal dengan sebutan pendompleng pembangunan atau free rider. Jadi sebagai warga negara yang baik, kita harus menjaga keseimbangan antara pelaksanaan kewajiban dan penuntutan hak kepada negara. Para mahasiswa bahkan harus menjadi pelopor sebagai wajib pajak yang baik dan secara melembaga harus mengedukasi masyarakat untuk menjadi wajib pajak yang tepat. Demikian hasil presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Salam. Tuhan Yesus memberkati.